Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih dalam Yesus. Pada malam ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami patut menaikkan puji syukur kehadapan-Mu atas segala kasih dan anugerah yang berlimpah yang Kau senantiasa anugerahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Yesus, kalau pada malam hari ini kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, biarlah kami semua boleh dimampukan oleh Roh Kudus-Mu untuk mengerti akan setiap firman kebenaran yang kami akan baca bersama pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berbicaralah melalui Roh Kudus-Mu, karena pada saat ini kami siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus, nats Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keenam, di bawah judul Lembaga Alkitab Indonesia, Pencobaan di Padang Gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus, judul kita pada saat ini adalah menang atas pencobaan. Pernahkah kita terfikir atau bertanya akan dua hal ini? Yang pertama, mengapa Yesus memberikan dirinya dicobai oleh iblis? Bukankah Yesus adalah Allah? Yang kedua, mengapa Allah membiarkan dirinya dicobai oleh iblis? Bukankah sebagai Allah, Yesus tahu bahwa Dia pasti menang melawan godaan iblis. Semua yang Yesus lakukan merupakan suatu pelajaran bagi kita manusia, agar kita dapat mengikuti apa yang dilakukan Yesus dengan membiarkan dirinya dicobai, dan untuk menunjukkan jalan atau cara kepada kita bagaimana untuk menghadapi godaan tersebut, sehingga kita dapat mencapai keselamatan kekal. Peristiwa di padang gurun ini merupakan pencobaan sekaligus ujian, di mana pencobaan datangnya dari iblis untuk menjatuhkan Yesus dan menggagalkan pelayanannya. Sedangkan ujian yang Yesus hadapi berkenaan dengan kesetiaan dan kebergantungannya kepada Allah Bapa. Perjalanan hidup orang percaya takkan pernah lepas dari proses pembentukan Tuhan. Adapun proses itu bertujuan untuk memurnikan kita dan menguatkan iman kita. Proses pembentukan Tuhan ini sering disebut dengan padang gurun. Tuhan Yesus pun harus melewati padang gurun sebelum Ia memulai pelayanannya. Renungan firman ini mengingatkan kepada kita cara Yesus mengatasi pencobaan hingga memperoleh kemenangan. Pada kitab Matius yang pertama ini secara jelas
Saat itu Yesus dituntun oleh Roh, yaitu Roh Kudus, ke padang gurun untuk dicobai. Setelah berpuasa selama 40 hari 40 malam, Yesus merasa lapar. Lapar merupakan salah satu titik lemah manusia. Kondisi tubuh yang lemah, perut yang kosong merupakan situasi yang sangat tepat untuk dicobai oleh iblis agar seseorang jatuh dalam dosa. Dalam hal ini, iblis memanfaatkan kebutuhan hidup atau fisik dengan cara iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Pada Matius 4 ayatnya yang ketiga. Roti berbicara tentang kebutuhan hidup. Karena itu iblis memberi jalan keluar, tanda petik, agar Yesus mau mengubah batu menjadi roti agar mendapat makanan. Namun Yesus tidak menuruti. Ia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayatnya yang keempat. Menanggapi pencobaan pertama ini mengingatkan kita bahwa yang terpenting bagi umatnya adalah belajar percaya dan bergantung sepenuh hati kepada Allah. Sebab ia mampu memelihara kebutuhan umatnya lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan fisik semata atau makanan jasmani. Di mana masalah ekonomi acap kali menjadi penyebab banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan. Selanjutnya iblis kembali menggoda Yesus untuk mencelakakan jiwanya atau nyawanya dengan cara Yesus dibawa ke kota suci dan menempatkannya di bubungan bait Tuhan, serta menyuruhnya menjatuhkan diri ke bawah. Akan tetapi usaha iblis itu tidak berhasil, karena jelas dikatakan pada Yakobus 1 ayat 13b bahwa Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dalam peristiwa itu Yesus memperlihatkan dirinya sebagai manusia biasa yang dapat mengalami pencobaan. Namun ia tidak mau dikalahkan pencobaan. Tantangan yang diberikan iblis pada Yesus tidak membuat Yesus terpengaruh, meskipun amatlah mudah bagi Yesus melakukan perbuatan yang ajaib tersebut. Karena dalam diri Yesus ada otoritas ilahi dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kunci kemenangan Yesus adalah mengikuti pimpinan Allah kemanapun Allah mengarahkan dia. Ini pelajaran penting karena kita pun akan mengalami saat-saat kritis dalam perjalanan iman kita yang memungkinkan kita mempertanyakan kebaikan dan kesetiaan Allah. Kunci kemenangan Yesus melawan godaan iblis di padang gurun juga menjadi kunci bagi kita dalam menghadapi berbagai pencobaan. Dengan cara yang pertama, setiap kita harus senantiasa minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus untuk memberi kekuatan agar kita senantiasa hidup kudus. Yang kedua, mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedang roh yang ditakuti iblis. Dengan merenungkan firman siang dan malam serta mengimani dalam hati dan melakukannya setiap hari, kita boleh memiliki kebutuhan jasmani atau fisik, namun jangan mengabaikan kebutuhan rohani, yakni kesetiaan, kepercayaan, dan kebergantungan kita kepada Allah. Alkitab mengingatkan
bahwa ada banyak keinginan atau kebutuhan kita yang bisa menjadi pintu masuk bagi iblis untuk mencobai kita. Misal, seringkali banyak orang tidak dapat menahan nafsu dengan tawar-tawaran dari iblis yang menjanjikan atau memberikan harta, jabatan, popularitas, jodoh, dan sebagainya, meski harus menjual iman. Padahal itu berujung pada kebinasaan. Mungkin saat ini kita sedang merasakan cobaan hidup yang berat, apalagi karena pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum teratasi. Banyak orang terdampak, misalnya terkena sakit penyakit, kehilangan anggota keluarga, kesulitan keuangan, atau masalah pekerjaan di PHK dan lain sebagainya. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita semua yang dikasihi Tuhan, segeralah kita datang kepada Tuhan dalam doa, berserah diri dan percaya kepada pemeliharaan Allah, sambil menjaga diri dari berbagai pencobaan lainnya, karena Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita menurut hikmat dan waktunya. Percayalah bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Dan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, firman Allah yang tertulis mempunyai kuasa dan menolong kita dalam menghadapi peperangan rohani. Kita umat Kristen harus mampu hidup seperti Yesus yang berhasil menghalau godaan iblis sehingga tidak berdosa. Hal ini bisa terjadi hanya bila kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dan Allah akan memberi kita kemenangan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk firman yang pada malam hari ini boleh ditaburkan untuk kami. Kami imani dan kami yakini Tuhan melalui setiap firman, pengalaman Engkau melalui pencobaan iblis yang menggoda senantiasa Tuhan, dapat Engkau halau Engkau singkirkan. Kiranya Tuhan Yesus ini pun boleh menjadi teladan bagi kami, sehingga kami harus tetap kuat di dalam Engkau, dan firman-Mu itulah yang menjadi pelita bagi kaki kami akan setiap apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami yakin setiap firman-Mu itu ya dan amin, dan tidak akan kembali dengan sia-sia, dan Engkau memampukan kami untuk melakukannya, karena setiap firman-Mu itu Engkau sendiri yang telah memeteraikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan beristirahat, kiranya Engkau pun menyertai kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh tidur dengan baik, tenang dan nyaman Tuhan. Dan besok pagi kembali Engkau menganugerahkan kepada kami nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu, menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.